kita sudah kedatangan Saito-san sama Tania-san. Mungkin kita sambut terlebih dahulu. Konnichiwa. こんにちは。こんにちは。やもうそろそろ時間になりますので、本日の、プレゼンテーション、よろしくお願いします。はい。初めても大丈夫です。はい。よろしくお願いします。すいません。英お願いしま語です。説明させていただきます。タニアさんよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。All right, so thank you very much for attending our information session. My name is Mika Saito from the Kyoto University of Advanced Science. I'm so sorry I cannot speak Bahasa Indonesia, so I will be speaking in English, but we have a translator, Tanya-san, to translate in Bahasa Indonesia, so you don't have to worry about it. So, okay, without any delay, let's start with our presentation. So before I would like to discuss about our university, I would like to briefly introduce about some key features of Japan and our location. So why international students, including Indonesian students, should choose to study in Japan? The first reason is it's very safe and convenient. As you already know, but Japan is very organized, very safe, very convenient to live in. So it's actually really good for international students to pursue your education. And the tuition fee and living cost is quite reasonable in comparison to studying in Australian university or US or UK universities. And Japan has a lot of high standards of education in many fields. So if Indonesian students studies at Japan, then you can study in Japan with a reasonable tuition fees and very convenient and secure place. And our location, Kyoto, is known as the number one famous tourist spot among travelers. So not only for your academic degrees, but you will be able to enjoy the beautiful seasonal seasons with rich culture when you will be studying in Kyoto. And also Kyoto has a lot of world famous high-tech industries. So not only enjoying the cultures and focusing your studies, but we will have a lot of internship opportunities in industrial collaboration when you will be studying in our location. Mbak Tania? Oke, jadi untuk kuasnya sendiri itu terletaknya ada di Kyoto yang memang lokasinya ada di daerah Jepang yang sangat terkenal di kalangan pelancong yang kalau misalnya mau ke Jepang. Dan untuk kenapa studi di Kyoto sendiri? Karena apa? Untuk biaya hidupnya sendiri pun jauh lebih affordable, jauh lebih bisa terjangkau ketimbang kalau misalnya kita kuliah di Eropa atau misalnya kuliah di Amerika atau di Australia sekalipun atau misalnya di daerah Jepang yang lainnya. Kyoto itu termasuk salah satu yang affordable dan kita masih bisa menikmati pemandangan dari 4 musim yang ada di Jepang dengan yang memang bagus dan juga sangat kaya akan budaya. Dan tidak bisa dipungkiri juga bahwa daerah di Kyoto adalah salah satu daerah yang teraman yang memang yang ada di Jepang dan juga um, standar kualitas yang tinggi untuk pendidikannya di berbagai jurusan. So this is a picture of our location. We are a university located in Kyoto Prefecture, where it is just located beside the second biggest city called Osaka. From Osaka, it's only 30 minutes by train ride, and from our capital, Tokyo, it is around 2 hours by Shinkansen, or also known as the high-speed railway. Oke, jadi kalau misalnya untuk lokasi Kyoto-nya sendiri ini lebih mudah dijangkau sebenarnya kalau misalnya dari Osaka. Jadi kalau misalnya dari Osaka itu bisa dijangkau dengan 30 menit dengan menggunakan kereta atau bisa juga dari Tokyo dan itu bisa dijangkau dengan 2 jam dengan menggunakan Shinkansen. Jadi memang lokasinya ada di sekitaran barat, daerah baratnya Jepang.
And okay, so that was the key features of Japan and our location. Now I would like to discuss about our university. So our university, Kyoto University of Advanced Science, or simply known as KUAS or KUAS, was founded in 1969 as a private university. We currently have more than 3,600 students studying at our two campuses based in Kyoto, and we provide 5 undergraduate colleges and postgraduate schools available for Japanese and international students. Oke, jadi untuk KUAS-nya itu sendiri kita dikenal dengan Kyoto University of Advanced Science yang disingkat dengan KUAS atau bisa juga disebut dengan KUAS itu kampus private kampus swasta yang didirikan di tahun 1969 dan memiliki 2 kampus di Kyoto. Kita juga memiliki 5 fakultas untuk program S1-nya dan juga ada 5 fakultas untuk program S2. Dan muridnya sendiri ini campur dari tidak cuma dari Jepang saja tapi juga ada sekitar lebih dari 270 mahasiswa dari luar negeri. So this is a picture of our Uzumasa campus. The programs which is based at Uzumasa campus would be engineering program, economics and business administration, humanities, health and medical science program. Oke, jadi yang kita lihat sekarang adalah kampus Uzumasa yang terletak di kota Kyoto-nya ini. Dan untuk fakultas yang ada di kampus Uzumasa itu terdiri dari engineering, teknik, dan juga ada dari ekonomi dan bisnis administrasi. Lalu juga ada humanities. Humanities itu lebih ke fakultas sosiologi. Dan juga ada dari kesehatan dan medical science. So the next campus, our second home, is called Kameoka campus, which is located inside Kyoto City, but it is just beside the Kyoto City. So the programs based at Kameoka campus would be bioenvironmental science major students. Oke, nah satunya lagi ini adalah kampus Kameoka yang memang terletaknya agak sedikit pinggir dari kota Kyoto-nya itu sendiri, tapi nggak yang sampai pinggir banget. Ini terfokus untuk di Fakultas Bioenvironmental atau Biolingkungan dan juga untuk olahraga. So here are some pictures of our student life, so I hope you can refer to it. Oke, jadi ini ada sekilas foto untuk kehidupan mahasiswa yang ada di KUAS. And here are some unique facilities that we have based on our Uzumasa campus, our main campus. Oke, jadi ini adalah beberapa fasilitas yang memang sudah dilengkapi ada di kampus Uzumasa, yaitu kampus utamanya. So for the English medium programs, which is available for international students, we have 4 courses. The first one and the second one would be the engineering program. At KUAS, we provide 100% English-based engineering program for all Japanese and international students. And the key features for our engineering program would be you can apply through our web online application system. And for engineering program, we have an academic level from undergraduate, master, and the PhD courses. And the third and the fourth program that we have would be the bioenvironmental science and economics and business administration. For these 2 courses, it's going to start from September 2025 as a all English programs. And similar to engineering program, you can apply through our web online application system, but it would be available only at the undergraduate level. And for other 2, the humanities and health and medical science courses, including medicine and nursing, unfortunately, this is only available for the Japanese students. Oke, jadi untuk beberapa program yang memang ada di KUAS itu, yang kita fokuskan ada di sini adalah fakultas untuk engineering-nya, karena dia itu tidak terbatas hanya untuk mahasiswa Jepangnya saja, tapi juga merekrut, tapi juga open, terbuka untuk mahasiswa dari asing. Nah, untuk programnya sendiri ini menggunakan 100% bahasa Inggris untuk bahasa pengantarnya dan aplikasinya bisa disubmit online dari websitenya KUAS dan juga tersedia untuk level S1, S2, dan S3. Dan khusus untuk Fakultas Bioenvironmental Science, yaitu biolingkungan, ini baru akan dibuka nanti untuk join di bulan September 2025. Tapi aplikasinya sudah bisa di-submit di tahun ini, dan juga di-submitnya via online. Nah, ini untuk saat ini hanya available untuk level S1. Dan untuk level, untuk Fakultas Humanities,
yaitu sosiologi dan health dan juga medicalnya saat ini hanya bisa di-apply oleh mahasiswa Jepang saja. So for the main program where we provide for international students, which started from 2021 September, would be the Faculty of Engineering program. This engineering program, we have only one department, which is called the Mechanical and Electrical Systems Engineering, because this is similar to the general engineering program where you will be able to take different engineering classes at one department. And as I have mentioned earlier, we provide a bachelor, master, and PhD courses available at our engineering program. And the unique features of our engineering program is that you don't need any Japanese language ability to apply, but we will be providing you with an intensive Japanese language course after you enroll at KUAS. And our engineering program will be a career-oriented curriculum, so you will have a lot of internship opportunities with the Japanese manufacturing company. Oke, jadi untuk fakultas engineering-nya sendiri ini kita hanya ada satu fakultas yaitu Mechanical Engineering yang memang dilaksanakan dengan 100% English medium. Dan kita tidak usah takut. Salah satu unique features yang ada di sini adalah kita tidak usah takut untuk kita tidak bisa nggak ngerti bahasa Jepang, karena itu nanti akan dibekalkan ketika kita sudah join dan memang terdaftar, kita belajar di KUAS sebagai mahasiswa di KUAS, nanti akan dibekalkan untuk bahasa Jepang dasar. Dan juga nanti ke depannya itu kita akan dibekalkan pembelajaran-pembelajaran yang memang memungkinkan kita untuk bisa internship di beberapa perusahaan manufaktur di Jepang. So this is a curriculum map of our undergraduate course. For first 2 years, you will be introduced with Japanese classes, common classes, and the engineering classworks. From third year and fourth year, you will be doing the laboratory workshops and the capstone program. Oke, jadi di sini adalah mapping kira-kira gambaran untuk dari tahun pertama sampai tahun keempat kurikulum pelajaran yang ada di KUAS. Untuk tahun pertama dan tahun kedua itu akan dibekalkan untuk pembelajaran bahasa Jepangnya sendiri. Tahun pertama tentunya untuk yang general dan basic, yang tahun keduanya nanti akan lebih sulit dengan level yang lebih tinggi. Baru nanti tahun ketiga akan ada pekerjaan lab, advanced lab, dan juga persiapan untuk internship dan juga pembuatan skripsi. Baru nanti keempatnya ada untuk pembuatan skripsi. All right, so for the master's course, it's going to be a 2-year work, and PhD, it's going to be a 3-year work. So for master and PhD, unlike the undergraduate program, it's going to be a research-based curriculum with thesis writing. Oke, untuk program master dan doktoralnya sendiri itu kurang lebih sama dengan di Indonesia, masternya 2 tahun dan doktoralnya 3 tahun. Untuk program master dan doktoralnya sendiri itu seperti yang kita bisa lihat di sini, nanti untuk detailnya kurang lebih pembelajarannya sama dengan level yang lebih susah, dan juga bisa dilihat di websitenya bahwa untuk nanti detail-detailnya seperti apa. And although we are named as a mechanical and electrical systems engineering program, we actually do have a lot of different kinds of engineering skills provided for international students. For example, we do have a computer science courses, including Python, C programming, and robotic courses, including control energy, robotic manipulations. We also do have chemical engineering majors such as battery engineering and physical chemistry. Oke, jadi untuk program kurikulumnya sendiri itu untuk computer science kita akan mempelajarinya itu seperti information literasi, terus itu nanti ada Python juga, ada C programming, dan nanti untuk di roboticsnya sendiri kita akan mempelajari untuk mekanismenya dan mobil robot dan juga robotic manipulators. Untuk chemical engineering itu lebih ke kimia fisik, kimia fisika, dan juga baterai, technical battery engineering, dan juga electromagnetic theory. And during the final year, our students will be challenged with capstone program where you have to work on with the manufacturing companies. So the company will give you an industrial company problem, the realistic one, and you will be the one to make an analysis and prototyping for a proposed company. And this will be the graduation requirement. Oke, jadi untuk program
capstone ini kalau misalnya bisa dibilang di bahasa Indonesia itu program skripsinya. Jadi nanti kita bisa internship di beberapa perusahaan manufaktur di Jepang dan itu nanti tujuannya adalah biar kita bisa menemukan solusi dari masalah yang memang uh, sedang dihadapi gitu. Salah satu dari masalah yang sedang dihadapi dan nanti kita uh, dikasih pembekalan untuk menemukan solusinya dan ini adalah salah satu persyaratan untuk kelulusan. So why we can do this is we could have very globally talented professors who are recruited from top national universities and all around the world. Oke, jadi di sini kita sedang melihat beberapa dosen yang memang sudah terkualifikasi, tidak cuma dari negara Jepang aja, tapi juga dari berbagai negara. Dan ini adalah beberapa profesor, tenaga pendidik yang ada di KUAS, yang merupakan lulusan dari universitas-universitas terkemuka di seluruh dunia. And if you would like to know more about our professors, please kindly visit our website for more information. Oke, jadi jika tertarik untuk mengetahui siapa aja sih profesor-profesor yang ada di KUAS sebagai tenaga pendidik, untuk detailnya bisa dilihat di website. So I brought some pictures of our students today, so I hope you can refer to it. Oke, dan ini kita sudah melihat foto dari kelas engineering, kelas teknik yang sedang berlangsung di KUAS. So we have lecture-based classes and also the laboratory workshop-based classes. Nah, di sini juga ada teori. Tadi kita sudah melihat kelas untuk teorinya, dan ada lab-nya juga, ada workshop. And we also do have various equipments available for our students to conduct the research. Oke, jadi untuk risetnya sendiri memang ada equipment, ada beberapa peralatan yang sudah disiapkan oleh KUAS untuk mendukung riset yang sedang kita lakukan. And the two more programs that we would be commencing from year 2025 would be the bioenvironmental science and global business and economics courses. Unfortunately, we are still in the preparation for our curriculum, so please visit our website for more updated information about two new courses. Oke, jadi nanti di tahun 2025 KUAS memiliki program bahasa Inggris yang baru, yaitu jurusan biolingkungan, yaitu bioenvironmental, dan juga global business dan economics. Untuk saat ini kurikulumnya semuanya masih dalam preparasi, masih dalam persiapan, dan itu nanti baru akan bisa dimajukan aplikasinya tahun 2024 untuk nanti gabung di 2025. And for the Japanese language for the English programs, the classes will be available from beginner to advanced level, and students will be able to master a minimum Japanese language ability to work at a Japanese company. And our English programs, it's going to be an intensive course for 2 years, including the spring and the summer breaks. Oke, jadi untuk kelas bahasa Jepangnya sendiri itu nanti tetap ada di English program, memang tetap dibekalkan ya tadi seperti sudah disebut di awal. Nah, untuk kelasnya itu sendiri tersedia dari level beginner, dari level yang memang dasar sampai nanti ke advance level. Dan nanti kalau misalnya kita gabung untuk program S2, paling tidak untuk bisa mumpuni untuk nantinya bekerja di perusahaan Jepang. Dan untuk intensive course, misalnya berminat untuk intensive course ada untuk 2 tahun itu bisa dilakukan di libur musim semi dan musim panas. And we also have 5 international dormitories available. Some are located on campus and some are located off campus. So our dorm, the rooms will be all in a single room with furniture furnished and utility costs included in the monthly prices. And the meal plans are also available for the dorm residences. Oke, jadi nanti ini adalah 5 asrama internasional yang memang disediakan oleh KUAS. Lokasinya itu kurang lebih sekitar 10-15 menit jalan kaki dari area kampus. Untuk biayanya bervariasi sekitar dari 29.000 sampai 63.000 dan ini sudah termasuk dengan perlengkapan di dalamnya. Semua kamar tersedia dalam kapasitas single room. Dan bisa juga dilengkapi dengan meal plans, yaitu kalau misalnya kita mau include dengan makanan itu bisa juga kita masukkan. And this is a picture of our dormitories.
Nah, ini adalah beberapa foto. Sebentar lagi kita akan melihat beberapa foto untuk asrama yang disediakan oleh KUAS. Ini adalah Usumasa kampus, sorry, apa namanya, dormitory asrama residence A yang disediakan oleh KUAS. Ini adalah asrama B. So as you can see, based on your needs, you can live in different kinds of dormitories. Oke, jadi nanti kita bisa memilih sendiri. Kira-kira kita mau asrama yang mana? And we also have an international office for our international students. So if you have any problems adapting to the Japanese culture, you can always come and visit us to seek for any kind of consultation. Oke, kita juga menyediakan untuk international student support di sini adalah jika misalnya kita memiliki masalah atau enggak memiliki kesulitan untuk beradaptasi dengan budaya Jepang, kita bisa ke international student support ini dan kita akan ditanggapi dengan bahasa Inggris juga. Gitu. And also for our partnership universities, we actually do have a lot of global universities which recognize our university, including like a Seoul National University, Chujan University, the top national universities around the world have a partnership with us. So you can utilize this partnership relationship in order to join like a summer programs or student exchange programs at KUAS. Oke, jadi ketika nanti kita misalnya sudah join dengan KUAS, ada beberapa top universitas di berbagai dunia, di berbagai belahan dunia yang memang kita bisa apply, misalnya mau ada apa libur musim panas, terus atau kita mau ada pertukaran pelajar, misalnya ke ke Korea Selatan, kita ada perekanan, kita ada partner di kampus di sana, yaitu ada di Seoul National University dan juga kita juga ada di China. Nanti kalau misalnya memang kita tertarik untuk ada program pertukaran pelajar dan lain-lain, kita bisa ke kampus yang memang rekanan. And other than that, you are also permitted to work as a part-time with your student visa status. You are allowed to work up to 28 hours per week in Japan, and the hourly wages in Kyoto is around $7. If you are looking for master or the PhD courses, there's also teaching assistant positions available at our campus. Oke, dan untuk di kampus KUAS ini kita juga diperbolehkan kalau misalnya kita mau bekerja paruh waktu, kita mau kerja part time, itu kita bisa cari di sekitaran lokasi kampus, jadi di luar kampus gitu. Kita ada beberapa yang memang kita bisa untuk kerja part time. Kurang lebih seminggu itu kita diperbolehkan untuk 28 jam kerja total. Jadi kalau misalnya dihitung upahnya itu per jam sekitar $7 per jam. Tapi kalau misalnya kita sudah memiliki atau enggak kita sedang menjalani program S2 atau S3 di KUAS, itu kita diperbolehkan untuk menjadi asisten dosen yang memang available di dalam kampusnya. And we also do have a lot of vibrant organizations across our campus. You are highly welcome to join our club activities, which includes Japanese cultural integrated clubs like Aikido, Judo, Sado tea ceremonies. Oke, dan juga ada beberapa aktivitas yang sangat disarankan gitu, di welcome gitu untuk join dan gabung, yaitu beberapa organisasi yang ada di sekitar kampus, kayak misalnya mau ikut upacara minum teh atau enggak mau ikut Aikido, ada atau enggak misalnya mau ikut klub untuk judo, itu sangat diperbolehkan sekali. And that was a brief introduction of our university, and now I would like to introduce about tuition fees and scholarships. For the tuition fees, depending on which courses you will be going, we will be collecting around 9,000 to 13,000 US dollar per year. Oke, di sini berikut adalah skema untuk besaran biaya yang kira-kira akan diambil. Ini masing-masing fakultas akan berbeda biayanya, tapi kurang lebih sekitar tadi sekitar berapa ya, 9.000 dolaran ya. Nanti untuk fakultas engineering itu beda lagi, terus dari itu bioenvironmental dan global business itu akan berbeda lagi. And for the monthly living expenses, in order to live in Japan, you have to spend your accommodation fee, the food and personal expenses. So at least you have to have more than 700 to 800 US dollar per month to support your monthly expenses in Japan.
Oke, jadi ini untuk adalah kisaran biaya hidup per bulan. Ini cuma sekedar contoh gambaran kasarnya aja. Kira-kira kalau misalnya di total itu dalam satu bulan mungkin ya sekitar 800 sampai $900 ya. Itu dalam kisaran dolar. And we understand that for some students, our tuition fee and living expenses too expensive. So what we would be providing would be the scholarship opportunity. If you are awarded, we will be providing you with either 50% or 100% tuition fee waiver and the full stipend one with $770 stipend as your living allowance. Oke, jadi misalnya kita mau meng-apply, kita mau mengajukan untuk program beasiswa, itu juga tersedia di KUAS, dan itu nanti kisaran potongan biayanya itu akan tergantung, apakah nanti kita dapat beasiswanya 50% atau 100%, atau malah nanti kita dapat beasiswa 100% dan juga berserta allowance untuk biaya hidup. So this is a comprehensive chart if you are awarded with our scholarships. As you can see from this slide, we will waive your admission fees and tuition fees, and the super student will have a living allowance stipend. Oke, dan di sini adalah skema jika kita mengajukan untuk beasiswa untuk program S1-nya. Misalnya untuk tidak misalnya nih kita nggak mau pakai beasiswa, itu kisaran biayanya ada di sekitar ya 12.000 sampai $13.000 lah ya dari tahun pertama. Terus nanti kalau misalnya ternyata kita dapat beasiswa 50%, itu akan dipotong setengahnya. Kalau misalnya kita ternyata qualified, kita bisa untuk dapat beasiswa 100%, kira-kira kisaran biayanya ada di kolom ketiga. Dan jika kita ternyata bisa mendapatkan super kuas, beasiswa super kuas, itu nanti akan ada kisaran biayanya di kolom keempat. Dan juga nanti akan ada dapat untuk biaya hidup, tunjangan biaya hidup. So as you can see, there's a lot of international students, including Indonesian students, are awarded with super and our 100% KUASI scholarship. So if you are seeking a financial aid opportunity, then we hope this would be a good option for you. Oke, jadi nanti untuk penerima beasiswanya sendiri ini memang dari berbagai negara. Kalau misalnya kita lihat di sini ada salah satunya Indonesia. Jadi memang ini kesempatan yang bagus untuk bisa mendapatkan beasiswa karena memang sudah ada contohnya gitu orang Indonesia yang bisa untuk mendapatkan beasiswa di KUAS. All right, so that was a brief introduction of KUAS, and now I would like to move on to our admission procedures. So for our admission procedures, there's no Japanese proficiency required for admission. There's no physical examination conducted, and everything will be online, so please don't worry about it. And for the eligibility-wise, as long as you completed the national 12 years of standard education, or if you have international qualification diplomas, then you are highly welcome to apply for our undergraduate program. For master and PhD, as long as you have bachelor degree or master's degree, then you are also highly welcome to apply for our program. Oke, di sini kita akan menjelaskan sedikit untuk persyaratannya. Kira-kira persyaratan apa sih yang memang eligible, yang memang kita bisa untuk meng-apply masuk ke KUAS. Itu berbeda-beda untuk program S1, S2, dan S3. S1 itu memang kita harus menyelesaikan dulu 12 tahun masa pembelajaran dasar yang memang sudah diakui oleh pemerintah, atau kalau misalnya kita sudah menyelesaikan diploma program atau IB, di sini adalah International Baccalaureate, itu juga sangat-sangat diperbolehkan. Lalu untuk program masternya di sini kita harus menyelesaikan dulu untuk program S1-nya. Baru kita bisa masuk mengajukan aplikasi ke S2, dan juga doktoral program kita harus selesai dulu S2, nanti baru bisa S3 gitu. Jadi kalau misalnya S1-nya kita lihat di sini kurang lebih usianya sudah di atas 18 tahun ya. Jadi kita menyelesaikan dulu program belajarnya 12 tahun, nanti baru kita bisa apply. So if you would like to know more about our application procedures, please visit our website for more details. Oke, jadi nanti untuk misalnya kita mau mengajukan ke KUAS, itu semuanya bisa dilakukan secara online, jadi tidak usah khawatir. Dan di sini di sini adalah untuk ada QR yang kita lihat untuk kalau misalnya kita nanti ngelihat di website KUAS.
All right, so I would like to briefly introduce about each program's application procedures today. So for undergraduate programs, there's only 2 steps. You have to apply online through our web application system, and you just need to take an online interview. That's all. Oke, jadi nanti untuk pengajuannya sendiri ke KUAS itu memang kita mengajukan secara online, dokumen-dokumennya kita lampirkan secara online, dan nanti interviewnya pun bisa dengan online. So for the admission documents, we will be requesting 3 kinds of documents from the students. And the first one would be your high school related documents. This will include your application essay, academic transcript, certificate of graduation expected, and also 1 recommendation letter will be necessary for you to submit. And we will be collecting application fee of around $39 per person. Oke, di sini untuk dokumen yang memang diperlukan untuk nanti kita mengajukan secara online ke KUAS adalah yang pertama itu sudah pasti foto, terus dari gitu nanti akan ada akademik transkrip. Akademik transkripnya ini paling enggak diajukan 2 tahun ke belakang. Jadi dari kita nih, misalnya kita di kelas 12, kita mengajukannya kelas 10 atau kelas 11. Tapi kalau misalnya kita udah lulus dulu SMA 3 kelas 12, kita misalnya ada jeda setahun gitu ya, baru mau apply, itu nanti akan diajukannya 3 tahun selama masa SMA. Terus dari gitu nanti akan ada surat rekomendasi yang dikeluarkan dari sekolahnya. Terus nanti juga akan ada application essay yang memang diajukan untuk UAS. And for the required subjects-wise, this will depend on which major you are pursuing. So engineering students, you have to take math and physics from your high school time. For bioenvironmental science, you have to take either biology or chemistry during your high school time. And for global business and economics major students, you have to take either math or economics in order to apply to us. Oke, dan untuk akademik transkripnya sendiri ini harus dikonvert ke dalam bahasa Inggris dan memang berbeda-beda ya. Jadi kalau misalnya kita tertarik untuk masuk ke engineering, ke bagian mechanical engineering, itu yang diperlukan adalah level SMA untuk skill matematika dan fisika. Ini harus dua-duanya. Tapi kalau misalnya kita tertarik di bioenvironmental, ini kita boleh pilih salah satu antara biologi atau kimia. Begitu juga untuk global business dan ekonomi, kita boleh pilih salah satu, apakah matematika atau ekonomi. Baik. Alright, so for the English language qualification, because we are an English program provider, you will be requested to take either TOEFL IBT or IELTS or PTE or Duolingo in order to apply our program. Oke, dan karena kita menggunakan full bahasa Inggris di sini untuk pembelajarannya, tentu saja kita juga memerlukan untuk kualifikasi bahasa Inggrisnya itu tersendiri, yaitu kita bisa memilih salah satu di antaranya, atau apakah kita mau memilih TOEFL IBT dengan minimum skor sekian yang bisa dilihat di PowerPoint, atau juga misalnya kita mau lampirkan IELTS. IELTS yang kita terima adalah skor mulai dari 5,5, atau misalnya mau dari Duolingo, atau enggak kita misalnya sudah international baccalaureate, itu kan pasti kan ini bisa diabaikan sebenarnya karena international baccalaureate itu sudah memiliki English qualification tersendiri. And the last document that we would be requesting would be the standardized test results. For international school students, you just need to send your predicted scores of IB or A levels. If you are local students, you have to submit either EJU, SAT, ACT, or GED, one of the exam in order to be a qualified student. Oke, jadi nanti di sini juga ada kualifikasi yang memang harus diambil untuk misalnya kita orang Jepang, kita harus ngambil EJU, kalau misalnya kita kalau misalnya kita orang asing, kita harus bisa ngambil SAT. Dari list daftar yang ada di sini, kita bisa ngambil salah satunya saja untuk dilampirkan nanti ketika mengajukan aplikasi. All right, so if you are a successful applicant, then we will have an online interview for your second admission process. However, this process is not applied for all the students. So if you are only selected, then you will be taking an online interview. Oke, untuk langkah berikutnya adalah interview. Interviewnya ini akan dilakukan secara online. Mungkin tidak semua dari pengaju aplikasi gitu ya, dari yang mengajukan aplikasi itu tidak semuanya mungkin di interview, hanya beberapa orang yang memang terpilih. Ini adalah proses yang random, tidak semuanya akan terpilih untuk interview, tapi kalau misalnya pun terpilih untuk interview, itu nanti akan dilakukan secara online.
So this is the application rounds for this year admission for those who wants to enroll from 2024 September. So we will have a 3 fixed application rounds starting from October, second one December, and the final round starting from February. So if you are interested to apply to us, please choose one application round to hand in your documents to us, and we will start your evaluation. Oke, dan nanti di sini kita bisa lihat skemanya untuk pengajuan yang akan dilakukan di tahun 2024. Nanti untuk misalnya nanti di join di 2024 itu sudah bisa dilakukan di Oktober tanggal 2 Oktober, sorry, 2 Oktober besok nanti akan ada 3 gelombang. Yang pertamanya itu di tanggal 2 Oktober, di gelombang keduanya itu 1 Desember, dan gelombang ketiga yaitu gelombang terakhir di tanggal 5 Februari 2024. Ini kita pilih salah satunya saja. Salah satunya misalnya kamu mau agak awal bisa mengajukan di bulan Oktober untuk nanti bisa dievaluasi oleh pihak UAS. So that was the introduction for our undergraduate program. I would like to briefly go over through with our graduate program. For our graduate program, besides online application and interview, there would be another step called the pre-application. Oke, jadi yang tadi adalah sekilas gambaran untuk program pengajuan di S1 dan sekarang kita masuk ke S2. Gimana sih tahapan untuk pengajuan aplikasi untuk program S2-nya di KUAS? So for the pre-application, what you will be requested is that you need to undergo a pre-screening for our supervisor in order to apply KUAS. Oke, jadi untuk tahap pertama yang harus diajukan di KUAS adalah ada yang namanya pre-application. Pre-application ini apa sih? Jadi kita harus mengupload untuk kira-kira gambaran yang sudah ada di kita, kira-kira kita mau membahas apa sih? Dan ini adalah tahapan kita untuk memilih supervisor kita, tahapan untuk kita memilih tutor kita, profesor kita untuk bahasan yang nanti akan kita teliti. So the first thing you will be requested to do is to find a good professor who can supervise your thesis from our website. Oke, jadi nanti kalau misalnya dikunjungi websitenya KUAS, di situ nanti akan ada beberapa profesor yang memang bisa membimbing kita untuk melakukan penelitian di S2. Di sini ada 18 profesor dengan bidang keahliannya masing-masing dan kita bisa memilih salah satu di antaranya. Kira-kira profesor yang mana sih yang sesuai dengan tema riset kita. So if you can move on to the first step. During the first step, we will request you to submit your CB, research plan, supervisor request, academic transcript, but there would be no application fee during your pre-application. Oke, jadi nanti di sini ada skemanya, kira-kira untuk pre-application untuk requirement-nya apa aja sih untuk pre-application itu ketika nanti kita sudah memilih profesor, terus dari gitu akan ada riset plan yang akan ditulis di kertas ukuran A4. Di sini bukan memention untuk personal statement, melainkan kita sudah harus tahu apa yang mau kita riset, terus nanti baru nanti kita bisa maju untuk di tahapan berikutnya. And if you pass the pre-application, then now you can apply for our KUAS engineering program. And during the second step, you are also qualified to apply for our scholarship program. Oke, jadi nanti ketika di tahapan pertama itu kita sudah memilih profesor dan sudah disetujui, itu tandanya kita sudah bisa lulus untuk maju ke tahap berikutnya. Untuk maju di tahap berikutnya ini akan kita apply secara online, dan di tahapan ini kita juga bisa mengajukan untuk program beasiswa. So for this one, it's going to be the same as our undergraduate program. We will request your university-related documents, including essay, transcript, graduation certificate, research plan, recommendation letter, and the application fee. Oke, di sini kita bisa lihat untuk skemanya sendiri kurang lebih sama dengan waktu program S1. Di sini ada beberapa yang akademik transkrip, misalnya akademik transkrip, itu juga kita harus lampirkan dalam bahasa Inggris. Tentu saja yang sudah dikonvert ke dalam bahasa Inggris itu harus dilampirkan. Terus gitu ada sertifikat kelulusan yang juga dikonvert ke dalam bahasa Inggris dan itu juga harus dilampirkan, kurang lebih seperti itu. Lalu ada rencana risetnya, kita sudah tahu apa yang mau kita riset, dan juga nanti harus juga menyertakan surat rekomendasi.
And another one would be the English language qualifications course. Again, TOEFL, IELTS, PTE, or Duolingo is accepted. But in case if you have graduated from Indonesian university with English program, you may qualify to apply for our English waiver request. Oke, jadi lagi seperti yang tadi pas waktu program S1, di sini juga diperlukan untuk kualifikasi bahasa Inggrisnya. Kualifikasi bahasa Inggrisnya yang dibutuhkan itu seperti apa aja sih? Contoh kita harus pilih salah satu kita diperbolehkan untuk memilih salah satu di sini, yaitu misalnya TOEFL IBT atau enggak IELTS Academic atau PTE Academic atau mungkin Duolingo. Tapi kalau misalnya kita di waktu di Indonesia S1 kita menjalani program S1 yang memang menggunakan bahasa Inggris, kita bisa request untuk waiver English waiver request. Kita bisa apply di sini. So that was a second step, and the third step would be an admission interview. Unlike the undergraduate program, everyone will be mandatory to take an online interview with our professors to test your academic knowledge and content of your research proposal. Oke, dan untuk step ketiganya masih ada interview, tapi tidak seperti pas waktu program S1. Program S2 ini diwajibkan untuk interview secara online, karena profesor ini mau tahu dulu, dia mau mengetes dulu untuk kemampuan pengetahuan akademik kita, dan juga untuk nanti konten kira-kira isi dari riset yang akan kita teliti. So for the application procedures for postgraduate course, there's only 2 rounds this year for the next year admission. So the first one is coming very soon. It's going to start from October, and the second one will start on December. So if you are interested, please kindly prepare a research proposal and hand in your documents through our web application system. Oke, yang kita bisa lihat di sini adalah skema untuk nanti misalnya kita mau join di tahun 2024. Tidak seperti pas waktu S1, untuk S2-nya kita hanya menyediakan 2 gelombang, yaitu di tanggal 2 Oktober dan tanggal 1 Desember. Jadi misalnya nih kita mau join, oke tanggal 2024 kayaknya udah bisa, kayaknya aku siap deh untuk mulai S2, itu kita bisa mengajukan aplikasi di tanggal 2 Oktober. Untuk lebih detailnya kita bisa cek juga di sini, untuk persyaratan aplikasinya bisa dicek di websitenya. All right, so that was our information session. Thank you very much. And I would like to inform you that we have Facebook pages and Instagram pages for you to get the latest information. So if you are interested about KUAS program, please don't hesitate and follow us anytime to get information from us. Oke, jadi untuk kuasnya sendiri kita memiliki account di Facebook dan juga Instagram. Jadi please kalau misalnya memang tertarik untuk tanya-tanya tahu programnya apa aja, silahkan bisa di follow untuk programnya, untuk website, untuk Instagramnya, dan juga kalau misalnya mau tanya-tanya juga sangat-sangat diperbolehkan dikunjungi juga websitenya. Sekiranya ada yang menarik, yang tertarik untuk ditanya-tanya untuk detailnya, bisa dikunjungi juga websitenya. Alright, so that's all. ありがとうございました。terima kasih. Oke, terima kasih. はい、ありがとうございました。はい、プレゼンテーションありがとうございます。まだ時間がありますので、視聴者から、質問があります。Mbak Tania, mohon dibantu Iya, untuk boleh. diterjemahkan. Ya, ada pertanyaan dari Irwan Wahyudi. Apa saja yang perlu dipersiapkan atau dipelajari sebelum mendaftar ke Kyoto University ini, ke KUAS ini? Apakah lalu untuk warga asing atau siswa asing, apakah ada kendala yang kuliah di KUAS? Lalu Tunggu. solusinya bagaimana? Mbak, sorry agak putus-putus. Oh, Tadi apa ya? oh siap. Ya. Iya. Apa aja yang perlu dipersiapkan atau dipelajari sebelum mendaftar ke KUAS ini? Lalu apa kendala bagi mahasiswa luar negeri gitu ya yang kuliah di KUAS dan solusinya apa? Oke. ですね、クワスに自分をアプライをする前に何を準備すればいいか、それは一つと、あと外国人の大学生によってなんかクワスでなんかもし問題が起こったらそれはなんか具体的に全体的に何の問題が起こるんでしょうか。
ありがとうございます。まず一つ目のご質問なんですけれども、クラスにアプライするために何を準備すればいいかっていうことなんですけれども、クラスにもしご興味があるのでしたら、提出書類、受験に必要な書類を集めていただいて、出願システムからアップロードしていただくだけで問題はないかなと思います。Oke, jadi apa yang perlu persiapkan untuk mendaftar di KUAS, yaitu tadi ada beberapa dokumen yang memang sudah dituliskan, ada beberapa persiapan dokumen yang ada beberapa dokumen yang memang sifatnya wajib dan harus dipersiapkan, itu yang tadi kita sudah bahas sebelumnya, dan itu yang memang harus dipersiapkan sih untuk daftar. Oke. Atau, クワス大学に通ってる、外国人大学生によって、はい。なんか、全体的はな問題が、い。全体的な問題っていうのは、ちょっとえ、あまり今までないかなとは思うんですけれども、あ、よくあるのが、本学に入学をしている外国人留学生で、日本うん、と外うん、国の文化がうん、違って、ちょっと問題になるっていうことはたまにあります。例えば、飲酒の年齢だとか、喫煙の年齢が日本だと、20歳だったり、ただ、インドネシアだとは、違うっていうことがあって、知らなくて、ちょっと飲んじゃって、ごめんなさいっていうことはあるんですけれども、これは文化的なことなので、全然仕方がないので、本学の国際センターの方から、注意喚起がいきます。なので、そんなすぐに退学だとか大きな問題になることはないので、ただ指導という形で学生を本学の方から注意させていただいて収まることが多いです。Oke, jadi kalau misalnya untuk kendala apa yang dihadapi oleh mahasiswa asing di Jepang itu mungkin perbedaan budaya kali ya. Kayak misalnya untuk secara general atau enggak secara detailnya gimana mungkin nggak ada. Maksudnya bisa dibilang mungkin nggak ada gitu loh. Cumanya beberapa perbedaan budaya kayak misalnya batasan usia untuk merokok di Jepang dan di Indonesia kan berbeda. Kayak misalnya kita di Indonesia mahasiswa umur 17, 18 itu diperbolehkan, sudah diperbolehkan legal lah ya karena kita udah dapat KTP usia 17 boleh merokok, tapi di Jepang itu enggak. Itu satu. Dan juga untuk misalnya minum alkohol, minum osake misalnya. Itu juga kan mereka ada batasannya sendiri. Kalau belum usia 21, mereka tidak secara sah oleh negara, tidak legal oleh negara untuk minum osake. Sementara kalau misalnya kita di sini kan berpikir, oh usia 17, usia 18 udah dapat KTP, terhitungnya sudah dewasa, boleh nih minum alkohol, tapi itu enggak di Jepang gitu loh. Dan itu sebenarnya bukan satu peraturan yang misalnya dilanggar terus udah gitu akan dikeluarin gitu enggak sih sebenarnya kita masih bisa kasih solusi kita masih bisa kasih penyuluhan gitu loh itu masih yang ya bisa dibilang masih bisa ditoleransi. Ya, makasih Mbak. Ya Mbak ada dua pertanyaan lagi Mbak. Cuman mungkin karena Iya, tinggal 3 menit lagi kita cepat aja ya Mbak ya. oke oke. Pertanyaan pertama, Heeh. misalkan dia ambil Nihongo Gakko gitu ya. Untuk Mm-mm. nilainya sendiri, apakah menggunakan nilai yang di Nihongo Gakko itu atau menggunakan nilai ketika dia SMA? OK でもし日本語学校に通ってたらでクラスに判断するスコアはどれですかでもしそれはインドネシアに通ってた学校のスコアで判断するか、それとも日本で通ってた学校のスコアに判断するか、はい、それはどありがとうちらですか？ございます。うん、日本でもうすでに学んでいる方については、インドネシアの高校の成績の提出は必須です。なぜかというと、私たちは理系の大学なので、物理と数学の点数を見ないといけないので、こちらは必須です。で、専門学校の場合は、専門学校の成績証明書も出してください。ただ、日本語学校については、これは、日本語の能力が主に、成績で現れると思うので、これはあくまでオプショナルで大丈夫です。Oke, jadi kalau misalnya kita sudah ngambil sekolah di Jepang, ngambil sekolah di Jepangnya ini, misalnya kita ngambil sekolah SMA di Jepang gitu ya, terus udah gitu sekolah yang di Indonesianya itu bisa kita nggak ambil, kita nggak cuma ambil sekolah yang memang kita di Jepangnya aja gitu. Itu satu, atau kalau misalnya sekolah penjurusan vocational school, kita misalnya sudah ngambil vocational school di Jepang, inilah itu yang kita ambil. Itu satu, tapi kalau misalnya kita ngambil sekolah Nihongo Gakko, sekolah bahasa Jepang di Jepang, itu adalah optional gitu. Sifatnya nggak wajib kalau misalnya untuk sekolah bahasa Jepang itu sendiri.
Terima kasih. Lalu ada pertanyaan, untuk program beasiswa ini, untuk penilaiannya apakah menggunakan nilai raport akademi semester 1 sampai 5 atau semester 1 sampai 6 atau nilai dari ujian kompetensi kelulusan, misalkan mungkin EJU atau SAT seperti itu. そうなんですね。奨学金のことにとっては、それは学歴のスコアから判断するものなのですか？それとも、AGU とかでのスコアで判断するものなのですかっていう。ありがとうございます。基本的に本学の奨学金は学校の成績の方が比重が多いので、学校の成績によって決まります。ただ、一部の学生さんは学校の成績、例えば高校3年生からすごく良くなって、高校1年生と2年生はちょっとそんなに良くないっていう方もいらっしゃると思いますので、そういった成績が良くない方につきましては、EJU だとか SAT のスコアで判断をする場合もございます。Oke, jadi untuk nilai beasiswanya ini pada dasarnya dinilai dari nilai raport. Memang, tapi kalau misalnya kadang suka ada gini, nilai rapotnya kelas 3 itu bagus banget, tapi ternyata begitu dilihat transkripnya kelas 2 tahun kebelakangan, kelas 11 sama kelas 10-nya itu tidak terlalu bagus. Itu bisa juga kita nilai dari nilai AGU-nya atau nilai dari SAT-nya, itu memungkinkan juga untuk kita menilai dari situ. ありがとうございます。本日のプレゼンテーションが、誠にありがとうございます。もう時間になりますので、ありがとうございます。Ya, buat teman-teman, mohon maaf sekali, mungkin ada beberapa pertanyaan yang tidak sempat terjawab seperti itu ya. Mungkin kalau misalkan ada pertanyaan lebih lanjut lagi kepada KUAS, mungkin bisa ditanya kepada J Education atau langsung bertanya melalui website KUASnya sendiri. Hai, もう時間になりますので、ありがとうございます。ありがとうございましありがとうございた。アます。ミさん、タニヤさん、ありがとうございました。失ありがとう礼いたしございました。ます。失礼いたし Ya, ます。 selanjutnya